Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTube. Hari ini saya mau belajar tentang gimana sih akikah. Karena saya udah punya anak ya, alhamdulillah. Namanya Azwatul Fiona Sabita, yang lahir pada tanggal 29 Desember 2023. Nah, saya pengen nih akikah anak saya, jadi saya mau belajar dulu deh. Saya lihat dulu beberapa referensi di YouTube oleh para ustadz. Ada 3 orang di sini. Kita coba step. Itu ada orang tua jamaah yang kurang bersyukur sama Allah. Akikah kan nggak wajib, Ustaz. Iya, kalau bicara hukum nggak wajib memang. Tapi itu bentuk syukur. Kita bisa melihat orang-orang berangkat ke Singapura, ya, beli motor, beli mobil. Pertanyaannya sama, beli motor wajib nggak? Enggak. Kenapa kau beli motor? Ya karena perlu. Akikah pun diperlukan. Jadi bicaranya bicara kebutuhan. Kenapa kita akikah? Karena anak ingin mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kata Nabi SAW, kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi hatta yu'aqqa anhu. Semua anak yang lahir itu tergadaikan dengan akikahnya sampai dipotong. Usahakan dipotong akikahnya pada hari ke-7. Kalau nggak punya ustadz, ya nanti kapan punya rizki akikahin. Oke. Yang tadi penjelasannya cukup masuk akal, cukup baik. Masuk akalnya dari istilah, memang sunnah tapi istilahnya kita kayak beli motor emang nggak wajib kita punya motor. Tapi kalau butuh untuk kesana kemari, untuk kerja, untuk kemana aja ya kita beli. Sama kayak kita lihat penjelasan dari Buya Yahya. Oke. Kasih syafaat Anda. Sunnah ya sunnah. Cuman kalau Anda mampu nak ngakai anak itu keterlaluan sekali, nggak pernah bersyukur punya anak begitu. Disyukuri nikmat anak agar Allah selalu terus mendah nikmat tersebut. Yang tadi kata Buya Yahya, sunnah memang sunnah. Tapi ya, kalau emang mampu, ada uang untuk akikah, kenapa tidak? Kebanyakan kalau di lingkungan yang aku tahu, di lingkungan kampung halamanku atau di mana aja mungkin hampir sama. Pasti cenderung harus ada acara gitu. Kalau akikah harus ada acara. Jadi orang itu memandangnya, wah kalau akikah biayanya gede nih. Tapi berhubung kebutuhan, kita ibaratnya kayak beli motor, kepengen beli motor Ducati, tapi karena butuh, duitnya nggak ada buat beli Ducati, buat beli motor Ducati yang harganya ratusan juta. Ya udah, motor yang harganya 7 juta, 8 juta nggak apa-apa, yang penting bisa jalan dulu, yang penting bisa terpenuhi dulu kebutuhan itu. Sama seperti akikah, nggak harus, kalau emang duitnya nggak ada untuk acara, ya yang penting akikahnya gitu. Mungkin kalau dengan acara duitnya tambah bengkak, ya udah akikah aja. Kita lihat selanjutnya dari Ustadz Khalid Basalamah. Seperti apa pelaksanaan akikah yang syar'i? Apakah ada tuntunan untuk memutar bayi sambil bersalawat, lalu dipotong rambutnya sambil mengoleskan minyak wangi kepada para tamu undangan akikah? Inilah bumbu-bumbu nih, banyak sekali bumbunya gitu kan. Akikah dalam Islam adalah hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, tumpahkanlah darah untuknya, sembelih.
anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing, selesai. Itu pun tidak butuh, tidak harus dibuatkan acara, nggak usah buat acara. Setelah disembeli dibagikan kepada fakir miskin, anak yatim. Tapi kalau kita mau juga, kata sebagian ulama, mengundang orang ya sebagai bentuk syukur lahirnya anak ini, tapi tidak membuat acara khusus, misalnya kerabatnya, teman-temannya diberikanlah makanan tersebut, karena memang makanan itu disembeli dengan cara syar'i ya, untuk bayi ini maka dibolehkan. Kemudian memberikan nama yang terbaik di hari ketujuhnya ya, tentu paling afdal hari ketujuh, dan ini hadisnya hadis sahih. Kemudian juga membuang sisa tali pusar yang ada, kemudian mencukur rambutnya, memang ini sunnah Nabi SAW. Lalu rambutnya itu setelah dicukur itu ditimbang dengan timbangan perak atau emas, lalu dinilai berapa nilai dalam bentuk uang. Kalau kita sekarang rupiah, kemudian disedekahkan kepada fakir miskin, itu dianjurkan. Tapi kalau bayinya digotong sana sini sambil baca salawat, nggak pernah ada sunnahnya ini. Ini dikarang-karang saja ini, gitu kan. Juga termasuk mengoleskan minyak wangi kepada para tamu, ini juga tidak pernah ada disebutkan seperti itu. Yang ada adalah di zaman Nabi SAW, kayak tadi kasus Abdullah bin Zubair lahir, dibawa kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW mentahnik, lalu orang tuanya bawa pulang, disembelihkan nama, disembelihkan hewan, diberikan nama, sudah selesai. Tidak pernah ada riwayat menyebutkan para sahabat diundang khusus oleh Asma binti Abi Bakar dan suaminya Zubair bin Awam untuk memanggil kaum muslimin di Madinah. Dan belum pernah memang ada satupun riwayat yang menjelaskan para sahabat saling mengundang pada saat akikah anaknya ataupun khitanan tadi, nggak ada sama sekali. Jadi memang kita umum saja, sembelih lalu bagikan, gitu kan. Itu kurang lebih seperti itu. Oke. Sembelih lalu bagikan. Itu mungkin cara yang bisa dipakai untuk orang-orang yang seperti saya, ada duit cukup untuk akikah saja dulu kan. Acaranya nggak bisa, oke, di skip, pakai aturan awalnya aja. Oke, kita lanjut lagi. Ada lagi. Menangkap riwayat adalah pada saat para sahabat akikah tidak pernah mereka buat acara khusus, tidak pernah. Mereka akikah sembeli kambing dibagiin, selesai. Gitu kan? Itu yang terjadi di zaman Nabi SAW. Sebagian ulama mengatakan kalau dia sebagai tanda syukur dia mau panggil keluarganya datang, teman-temannya, itu masih dibolehkan, tapi tidak ada acara ritual, gitu kan? Gak ada khusus baca Al-Quran, tidak ada apalagi nih marhabanan dan yang lain ini, ya sebaiknya dihindari saja, gitu. Dihindari. Ini sama rentetannya di Indonesia ini banyak. Kita juga masalah kalau istrinya sudah hamil bulan ke-6 atau bulan ke-7 ada acara. Ya, bulan keberapa tuh? Kadang-kadang orang hamil sampai 3-4 kali buat acara. Itu kalau disedekahkan luar biasa pahalanya. Ya. Ada juga pecahin kelapa lah, disuruh injak kelapa itu dan macam-macam khurafat, injak telur, ya. Goreng lebih enak. Oke, udah jelas ya. Mungkin ini ada lagi terakhir. Punya anak perempuan berumur 7 bulan tapi belum diakikah, sampai berapa tahun batas akikah? Dan doa menyembelih bagi anak perempuan apa lafadznya? Tapi terus saya katakan tadi, kalau memang antum lupa atau belum tahu ya, akikahkanlah saja. Kalau masih 7 bulan ini tidak ada masalah. Yang ini pendapat jumhur ulama, tadi saya bilang boleh diakikahkan kapan dia mampu. Pendapat Syekh Albani rahimahullah mengatakan kalau lewat hari ke-7 baru ya, dianggap gugur. Tapi insya Allah ini masih khilaf di antara ulama. Kalau masalah lafadz khusus tidak usah ya. Bismillah, Allah Akbar saya sembelih, niatkan ini untuk anak kita akikah. Kalau antum bisa sembelih sendiri lebih bagus, lebih besar pahalanya. Lalu kita mau cari gimana tata cara cukur rambut. Kita simak berikut ini. Apakah wajib bayi perempuan digunduli? Kesunnahan di saat seorang punya putra atau putri adalah diantaranya, di akikah jelas ya, diantaranya adalah menggunting rambutnya, sunnah bukan wajib, laki atau perempuan, menggunting rambutnya di usia 7 hari, kemudian setelah digunting rambutnya ditimbang rambut tersebut, kemudian biarpun anda kaya raya, sunnah memperlakukan seperti itu, digunting, digundul, jika digunting dibersihkan rambutnya, nggak ada masalah laki perempuan, digunting rambutnya lalu ditimbang, kemudian beratnya tadi dijadikan perak, kalau beratnya 2 on lalu jadikan nilai 2 on perak,
rambut 2 on. Kemudian setelah itu disedekahkan, itu sunnah. Kalau ternyata sampai hari ini anaknya gondrong, rambutnya tidak dipotong, ya nggak apa-apa, yang penting jangan tidak sedekah deh. Makanya akikah itu sedekah yang berbeda, akikah sunnah yang lain lagi. Jadi memotong rambut adalah sunnah, kemudian ditimbang dengan perak, sunnah. Kalau anda tidak melakukan, tidak apa-apa, tapi ya sebaiknya kalau selagi masih bisa, upayakan, biasakan kita itu mengagungkan sunnah. Jangan sampai kita meninggalkan sunnah hanya karena sunnah. Sementara orang yang rindu kepada Allah dan Rasulnya itu, dia akan selalu menjaga sunnah, mengamalkan sunnah, karena itu adalah sunnah. Tapi kita sering entengkan sunnah karena sunnah. Nah ini ya, biasakan menjalankan sunnah. Baik, itu saja insyaallah. Oke, penjelasannya cukup. Mungkin itu sedikit yang bisa buat saya jadikan referensi penjelasan dari 3 ustadz tadi. Mudah-mudahan kalian yang di sini yang belum tahu, jadi tahu juga, sama seperti saya yang belum tahu. Sebenarnya ini udah 1 bulan, tapi saya baru belajar. Ternyata di hari ke-7 gitu. Ini kesalahan saya juga, tapi kita lanjut lakukan akikah di video selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma minka wa ilaika taqabbal hadhihi Azwatul Piona Sabita binti Irfan Bekti Pangestu. Subhanallah walhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. La